Kali ini kita akan membincangkan kebiasaan orang-orang kecil, jalma alit seperti saya, yang saya rasa bernilai besar. Tadi pagi sebelum saya pergi ke kampus, seperti biasa, saya bertemu dengan Mang Ita, tukang sayur langganan saya. Saya pesan sesuatu untuk berbuka puasa. Dan tanpa diduga, dia membawa 1 kilogram kentang kumeli dan 1 tandang pisang. Katanya pisangnya diambil dari kebunnya sendiri. Saya tanya karena merasa nggak pesen kentang dan pisang. Saya bilang, Mang Ita, ini kentang buat siapa? Dia bilang, ini hadiah buat Bapak. Hadiah? Iya Pak, ini hadiah lebaran. Karena Bapak langganan saya. Kemudian saya ceritakan itu kepada kawan saya, Andri di Panorama. Yang juga biasa, dia belanja rokok, kerupuk, ke warung di sebelah rumahnya. Dan dia menceritakan hal itu, pengalaman yang sama. Jadi saya teringat pengalaman kecil saya di Subang, di kampung, ketika saya belanja. Dan warung-warung tempat belanja itu memberikan hadiah menjelang lebaran. Padahal kita tahu, untung yang mereka dapat tidak begitu besar. Tapi mereka menyempatkan, memaksakan bahkan memberikan hadiah kepada pelanggannya. Coba pikirkan oleh Anda, pernahkah Anda mendapatkan hadiah dari mall, dari toko serba ada, yang sering kali Anda memborong barang darinya? Pengalaman saya, jangankan mendapatkan hadiah, bahkan uang receh kembalian pun tidak mereka berikan. Karena dengan dalih tidak ada, dan meminta kita untuk menyumbangkannya pada lembaga yang tidak kita kenal dan kita tidak pernah menerima hasil audit atas dana yang dikumpulkan. Jadi saya bilang ini adalah kesederhanaan yang bernilai besar. Mengapa begitu? Karena bagi warung-warung di kampung, pedagang keliling yang tidak impersonal dalam memelihara hubungan dengan pelanggan, ternyata mereka tidak hanya menciptakan kepuasan dalam berbelanja, tapi mereka menciptakan kualitas hubungan persaudaraan yang panjang. Sehingga etika yang mengatur hubungan itu bukan lagi aturan yang mengatur tentang halal haramnya perdagangan, tapi lebih dari itu, hubungan ini dipedomani oleh rasa malu dan takut mencederai saudara. Lebih dari itu, mereka tidak sekedar mencari laba, tapi mencari keuntungan yang lebih besar dan tidak terbatas pada uang. Mereka ingin dapatkan keuntungan yang imaterial yang harganya tak ternilai atau priceless. Maka tak heran, warung-warung kecil tetap bertahan ketika pandemi merontokkan perusahaan besar. Tak heran pula, warung-warung, pedagang sayur keliling tetap berjualan ketika banyak perusahaan berhenti beroperasi. Karena nyawa mereka tidak terletak pada ketersediaan supply dan demand. Tapi nyawa usaha mereka terletak pada hubungan baik yang terpelihara dengan pelanggan, sehingga pelanggan merasa tidak enak dan risih kalau harus belanja ke tempat lain. Inilah model hubungan yang benar-benar saling menguntungkan karena dilandasi oleh sikap saling menghargai dan menjauhi, tidak untuk mencederai dan memanfaatkan atas kepentingan sendiri. Maka tidak pernah kita mendengar ada warung kecil menimbun minyak goreng, menimbun beras, atau menimbun apapun barang yang dibutuhkan oleh konsumen demi untuk menaikkan harga. Karena bagi mereka, hubungan kekeluargaan yang bermartabat melebihi dan sekaligus menjiwai praktik bisnis mereka. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.